Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Muhammad Rasidi, mahasiswa Universitas 45 Mataram, yang pada hari ini saya akan membuat konten untuk sosialisasi tentang pernikahan dini atau pernikahan di kalangan remaja, yang dimana saat-saat ini marak terjadi di semua daerah, terutama di NTB. Angka yang semakin tahun untuk pernikahan dini itu ialah makin bertambah. Nah, banyak faktor-faktor yang mengakibatkan atau yang terjadi membuat pembengkakan akan terjadinya pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Ya, teman-teman sekalian, dan juga banyak yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, khususnya Kabupaten di Lombok Barat, telah mengeluarkan Perbup atau undang-undang tentang pernikahan dini itu sendiri, akan tetapi masih saja terjadi di kalangan masyarakat. Padahal yang namanya awik-awik desa dan perdes juga sudah banyak dikeluarkan oleh beberapa desa di Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi pada tahun 2022 angka perkawinan dini masih begitu naik, tapi tidak signifikan seperti tahun 2021. Ya, banyak faktor yang membuat pernikahan dini itu terjadi ya. Di antaranya adalah faktor ekonomi. Jadi biasanya terjadi ketika wanita atau berasal dari remaja yang berasal dari keluarga yang kurang mampu atau secara ekonomi, sehingga orang tua memilih untuk menikah anaknya untuk pria yang sudah mapan. Nah, dan juga banyak juga faktor ekonomi ini adalah terjadi karena di kalangan keluarganya ada terjadi kekerasan dan kekurangan ekonomi, atau keluarganya bapak ibunya pergi ke luar negeri, akhirnya frustasi dan kawin. Nah, itu adalah faktor yang pertama. Faktor pendidikan bisa sangat mempengaruhi dari terjadinya perkawinan dini ini. Karena apa? Ketika terjadi perkawinan di bawah umur, kadang terjadinya karena adik-adik ini putus sekolah sampai SD, tidak ada kegiatan di rumah, tidak ada kesibukan, akhirnya dilarikan ke Merari, yaitu Merari Kode. Dan yang ketiga, faktor yang menyebabkan terjadinya peninggi angka perkawinan dini khususnya di Kabupaten Lombok Barat, atau bisa dikatakan kita sekarang gadget yang sudah merajalela dipegang oleh adik-adik kita yang masih SD atau SMP, itu terkadang tidak dikontrol sama orang tua. Jadi remaja kebablasan, akhirnya terjadilah pernikahan dini. Dan selanjutnya adalah faktor hamil di luar nikah. Nah, faktor ini timbul sebagai suatu akibat dari media massa dan internet, di mana dengan mudahnya akses internet dan bagi anak-anak dan kebebasan orang tua tidak mengawal anaknya di rumah untuk memakai gadget, dan terjadilah hamil di luar nikah. Nah, dampak jadi perkawinan dini itu sendiri yaitu adalah banyak ya. Di antaranya yang pertama menggunakan gangguan mental. Nah, anaknya akan terjadi gangguan mental. Nah, kedua kecenderungan, dan ketiga tekanan sosial. Nah, di antara yang tiga itu yang pertama ya adalah gangguan mental. Pasangan suami istri remaja yang melakukan pernikahan dini, terutama sebelum menginjak usia 18 tahun, memiliki resiko mengalami gangguan mental sebanyak 45%. Ya, contohnya seperti depresi, kecemasan, gangguan dan trauma psikologis. Hal ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam jumlah Pendrastatis 2011. UNICEF melaporkan bahwa remaja pada dasarnya belum mampu untuk mengolah emosional lebih tua, baik mereka melakukan bimbingan dari orang tua wanita yang di luar sana. Nah, yang kedua
kecenderungan dapat merupakan kecenderungan pada rokok, narkoba, dan atau minum-minuman keras. Tekanan sosial ketika orang bahayanya juga melakukan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Masyarakat di negara kita banyak yang tinggal di lingkungan komunal, sehingga keluarga, kerabat, tetangga, dan masyarakat dapat membawa suatu beban tersendiri bagi pasangan suami istri. Dan yang terakhir, dari bahayanya kalau kita melakukan atau terjadinya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur, yaitu faktor kesehatan, yang dimana pada dasarnya wanita yang menikah di bawah umur, yaitu di bawah 17 tahun, rahimnya belum siap. Jadi dari ilmu kesehatan dia belum matang ovumnya untuk memproduksi anak itu, belum saatnya untuk dibuahi. Akhirnya terjadi ketika lahir anaknya nanti resikonya tinggi untuk anaknya cacat. Peran pemerintah membatasi permasalahan pernikahan usia dini, yaitu telah diterapkan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019. Jadi di sini kami tekankan kepada masyarakat untuk meminimalisir gimana terjadinya kita usahakan gimana pernikahan dini ini kita dari pihak si perempuan. Jadi banyak akan yang terjadi di samping apa yang kita jelaskan tadi, yaitu akan terjadi gangguan, depresi, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menekankan kembali kita sebagai masyarakat, khususnya orang tua, untuk menjaga terjadi pernikahan di bawah umur, karena undang-undang telah melarang tentang pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Tugas yaitu sosialisasi dari saya, semoga bermanfaat. Terakhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.